Bab 9, bagian 2, keuntungan memperkenalkan BPMS. Pada intinya, kita dapat melihat 4 kategori keuntungan yang diberikan oleh BPMS. Pertama adalah penurunan beban kerja. Hal ini terlihat dalam beberapa cara. Sebuah BPMS menyediakan pemrosesan secara langsung, di mana berbagai langkah-langkah kecil dapat diotomasi yang mengurangi beban kerja dari orang yang sesungguhnya secara manual harus meneruskan pekerjaan dalam proses berbasis kertas. BPMS juga menghilangkan beban koordinasi karena BPMS sudah didefinisikan siapa yang harus mendapat delegasi pekerjaan. Akhirnya, kita juga tidak perlu mendedikasikan pekerjaan untuk mengumpulkan informasi karena BPMS secara otomatis mencatat tugas-tugas yang sudah dilakukan, termasuk informasi yang terkait. Kategori keuntungan kedua terkait dengan fleksibilitas dan integrasi sistem. Sebagian besar fungsionalitas dari BPMS didefinisikan pada lapisan proses. Ini adalah keuntungan besar jika logika proses harus diubah. Bayangkan Anda memiliki model BPMN berupa urutan, dan Anda menerapkan rancang ulang berupa paralel. Satu-satunya yang harus Anda lakukan adalah memasukkan end split dan end join, dan memberikan dua tugas secara paralel. Hal ini sangat berguna dan mudah dilakukan, dan jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengubah logika pemrograman. Dengan cara ini juga lebih mudah untuk mengintegrasikan berbagai solusi terpisah-pisah. BPMS menyediakan fleksibilitas untuk mengintegrasikan berbagai sistem yang berbeda sebagai layanan eksternal, asalkan Anda misalnya saja bisa menggunakan sebuah antarmuka web service, sehingga cukup mudah untuk mengintegrasikan fungsionalitas tersebut ke dalam keseluruhan proses. Kategori keuntungan ketiga adalah transparansi eksekusi. BPMS menyediakan transparansi informasi operasional. Ini berarti Anda tahu tugas apa yang diberikan kepada tiap peran, dan Anda juga tahu dengan pasti pada titik mana proses berada pada kasus tertentu. Ini sangat memudahkan untuk melacak pekerjaan, dan ketika pelanggan menanyakan di mana pesanan ada saat ini, Anda bisa memberikan informasi yang tepat dan akurat. Hal ini penting untuk memonitor kasus individu. Terdapat pula transparansi informasi historis. Hal ini sangat menarik untuk dianalisis di tingkat agregat. Misalnya, Anda bisa mengevaluasi tiap bulan data historis dari eksekusi proses. Data sudah tersimpan oleh BPMS pada log eksekusi. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui di mana letak hambatan atau bottleneck, di mana proses tertunda, dan apakah kinerja secara keseluruhan dari proses tersebut baik. Keuntungan keempat adalah penegakan aturan. Model proses BPMN yang sudah ditentukan mengurangi kebebasan tentang bagaimana proses dapat dieksekusi. Seringkali hal ini diinginkan karena dapat memastikan penegakan aturan, seperti misalnya pemisahan tugas. Pemisahan tugas itu artinya dua orang yang berbeda misalnya dibutuhkan untuk menyetujui sebuah pesanan dalam ukuran tertentu. Dengan cara ini, tugas kontrol dapat diperkenalkan dalam proses dan ditegakkan sedemikian hingga sebuah proses tidak dapat dilanjutkan sampai tugas kontrol telah berhasil dilakukan. Bab 9 bagian 3, tantangan memperkenalkan BPMS. Penerapan BPMS tidak hanya membawa keuntungan, tetapi juga menimbulkan tantangan. Mari kita mulai dengan tantangan teknis. Salah satu tantangan adalah aplikasi seringkali tidak dikembangkan dari perspektif proses bisnis. Ini berarti banyak logika harus diimplementasikan di level proses. Ini harus dispesifikasikan pada BPMS. Terkadang sulit untuk mengintegrasikan old legacy systems ke dalam proses.
Teknik seperti screen scraping mungkin diperlukan untuk mengintegrasikan input dan output dari legacy systems. Juga, banyak sistem operasi dalam mode batch. Ini bukanlah logika yang digunakan oleh BPMS. Maka kita harus memikirkan cara untuk mensinkronisasikan sistem pemrosesan batch dengan BPMS. Perlu diingat juga bahwa mengimplementasikan proses merupakan hal yang kompleks yang membutuhkan penentuan berbagai antarmuka. Middleware integrasi aplikasi perusahaan, arsitektur berorientasi layanan, dan web service harus diintegrasikan. Ini semua membutuhkan usaha yang tidak sedikit. Tetapi terdapat juga usaha-usaha di level organisasi. Mari kita lihat tantangan dari sisi organisasi. Salah satu tantangan adalah BPMS membutuhkan sebuah model BPMN yang sudah dispesifikasikan secara penuh. Salah satu kompleksitas dari proses-proses dunia nyata muncul dari eksepsi atau pengecualian. Seringkali tidak semua pengecualian ini telah diidentifikasi sebelumnya, yang berarti proses bisa mengalami kesalahan atau error pada suatu saat tertentu ketika sedang dijalankan. Dan administrator perlu memperbaikinya. Terdapat pula aspek organisasi yang lebih umum terkait dengan perubahan organisasi yang perlu dipertimbangkan. Partisipan proses mungkin takut jika perubahan proses mengarah kepada hal yang tidak mereka inginkan. Mereka bisa saja takut kehilangan pekerjaan mereka, atau mereka bisa juga takut kehilangan kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan di level operasional. Komitmen manajemen puncak yang kuat dibutuhkan untuk memastikan kesuksesan perubahan organisasi tersebut. Terdapat pula perkembangan terbaru tentang bagaimana proses bisnis dapat diotomasi. Kelas teknologi baru ini disebut dengan Robotic Process Automation atau disebut juga dengan RPA. Ide RPA adalah skrip dapat dikembangkan dengan merekam tugas pengguna berulang yang memindahkan data di antara beberapa layar komputer. Ini disebut sebagai robot. Robot kemudian dapat mengerjakan tugas sesuai dengan skrip ini. Terdapat berbagai vendor perangkat lunak yang berfokus pada RPA, termasuk antara lain Automation Anywhere, Blue Prism, Pega, UiPath, dan banyak lagi. Poin yang menarik adalah bahwa RPA mendukung otomasi dari tugas user pada layar komputer. Sebuah BPMS mungkin dapat digunakan untuk mengintegrasikan berbagai robot RPA dan menghubungkannya dengan sebuah proses menyeluruh yang lebih besar. Akhirnya, mari kita lihat beberapa pertimbangan terkait manajemen perubahan. Kita sudah menyebutkan sebelumnya bahwa manajemen perubahan adalah disiplin yang luas dan merupakan pertimbangan penting dalam proyek apapun, tidak hanya proyek terkait proses. Oleh karena itu, kami tidak terlalu banyak membahas manajemen perubahan secara mendetil, karena sudah banyak dibahas pada literatur manajemen secara umum, yang juga dapat diterapkan di sini. Beberapa ide dan pemikiran yang penting akan dibahas di sini. Memperkenalkan BPMS adalah inisiatif transformasi yang lebih besar, seringkali memakan waktu puluhan bulan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi inisiatif perubahan jangka panjang tersebut. Mari kita ingat singkatannya, yaitu DICE. D terkait dengan duration of initiative atau durasi dari inisiatif. Semakin lama durasi sebuah proyek, maka semakin kritis perubahan tersebut. I atau E terkait dengan integrity of the project team atau integritas dari tim proyek. Semakin berintegritas tim proyek, semakin mungkin kita akan meraih kesuksesan. C atau C adalah komitmen dari manajemen puncak yang sangat dibutuhkan untuk memastikan kesuksesan. Sementara E adalah effort demanded from employees atau usaha yang diterapkan atau diharapkan dari karyawan. Dalam kondisi terbaik, kita harus memastikan bahwa inisiatif kita tidak memakan waktu terlalu lama dan kita bisa dengan cepat menunjukkan perbaikan untuk karyawan.
Untuk alasan ini, banyak perusahaan dewasa ini menggunakan praktek-praktek agile. Terdapat risiko resistensi. Mungkin karena kurangnya dukungan dari karyawan, karena mereka khawatir terkait hal-hal tertentu. Mungkin juga ada komitmen yang tersembunyi, tidak hanya di sisi karyawan, tetapi juga dari sisi manajemen. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, hindari perayaan kemenangan yang terlalu dini. Sebuah proyek baru berhasil jika sebuah proses benar-benar sudah beroperasi dan berjalan. Dan bukan hanya pada hari pertama, tetapi mungkin setelah beberapa minggu ketika Anda sudah mengeliminasi berbagai bug atau kesalahan-kesalahan kecil. Setiap sesuatu yang membutuhkan waktu mungkin menimbulkan kekeliruan perubahan terprogram. Jadi, Anda harus berhati-hati karena manajemen perubahan itu sulit dan membutuhkan perhatian Anda. Oke, mari kita rangkum bab ini. Pada bab ini, kita mendiskusikan dua tipe Process Aware Information Systems atau PAIS. Kategori pertama adalah Domain Specific PAIS yang terdiri dari 4 contoh, yaitu ERP, CRM, SCM, dan PLM. Berbeda dengan sistem-sistem ini, Business Process Management Systems adalah Domain Agnostic PAIS. Arsitekturnya terdiri dari Execution Engine, Process Modeling Tool, Process Model Repository, Administration and Monitoring Tools, Execution Logs, Worklist Handlers, dan External Services. BPMS dapat membawa beberapa keuntungan, termasuk pengurangan beban kerja, integrasi yang fleksibel, transparansi eksekusi, dan penegakan aturan. Tetapi ingat pula bahwa ada tantangan. Mengimplementasikan proses bisnis adalah sebuah usaha yang kompleks. Terdapat tantangan teknis maupun organisasi di dalam usaha tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian sehingga memperkenalkan BPMS bisa meraih kesuksesan.